Halo teman-teman, sekarang kita sudah ketemu sebuah solusi untuk yang lu pernah ingat nggak? Tartertor yang Anda yang sering komplain TER itu nanti kena masalah LB gara-gara orang resign, gara-gara THR. Kan bulan Maret atau April ini kan ada orang kena THR nih, dapat THR, kemudian harusnya dia nggak dipotong PP21, kemudian dia jadi dipotong PP21. Nah, ini dia teman-teman ya. Sudah ada solusinya guys. Gua juga baru tahu dan belum pernah gue praktekkan, tapi gue share dulu deh ke teman-teman supaya lu paham ya konsepnya ya. Oke. Jadi, yang pertama adalah kita mesti paham, tartertor ini hanya yang masalah LB-LB ini ya, hanya terpengaruh untuk pegawai tetap saja. Hanya pegawai tetap ya, tidak untuk pegawai yang tidak tetap, tidak untuk pegawai yang bukan pegawai. Oke? Karena kan mereka-mereka yang bukan pegawai atau pegawai tidak tetap itu tidak mengalami perhitungan ulang di bulan Desember dan tidak mengalami perhitungan ulang ketika dia resign, gitu ya. Yang mengalami perhitungan ulang itu hanya pegawai tetap saja, oke. Jadi ini kita hanya ngomongin pegawai tetap ya, yang masalah LB-LB ini ya. Nah, sekarang skenario pertama adalah pegawai itu resign di tengah tahun, oke. Pegawai itu resign di tengah tahun atau bukan di Desember intinya ya, dia bukan resign di Desember sehingga akan potensi terjadi LB. Mari kita lihat contohnya. Contoh, orang ini gaji 10 juta sebulan, oke. Januari, Februari, Maret, April dia resign gitu ya di tengah bulan contohnya. Dia dapat brutonya 10 juta per bulan ya. Potong TER kan anggaplah 2% ya, TER 2%, take home pay-nya 9,8 juta. Oke, ini bulan Januari, Februari, Maret, bulan April dia resign ya. Mungkin dia pindah kerja, atau dia merit, atau dia berantem sama bosnya dan sebagainya. Jadi dia dapat, gaji cuma 6 juta lah di bulan April contohnya ya, dia mungkin resign di awal bulan, kemudian dapat ya macam-macam lah, pesangon atau apa gitu 6 juta contohnya. Dipotonglah TER 2%. Kemudian dia dapat take home pay-nya segini ya, take home pay-nya. Jadi, total gaji dia selama 4 bulan ini 36 juta, kemudian potong TER-nya itu 720, take home-nya 35 juta. Oke. Nah, by the way teman-teman sebelum gue lupa, kuncinya adalah A1 ya, kunci untuk menyelesaikan masalah LB ini adalah di A1-nya. Oke. Jurnal pengakuan beban gaji yang sudah terjadi seperti ini teman-teman ya. Jadi kan sebelum tahu dia akan resign, ini kan beban gajinya nih 36 juta, banknya 35, hutang PP21-nya 720 ribu kan, hutang PP21. Kemudian PPh 21 yang dibayar adalah ini kan, hutangnya kita debit, bank kita kredit, kan begitu? Ketika kita bayar PP21, oke? Nah, di bulan April dia resign, dihitung ulang pajaknya, guys. Dihitung ulang pajaknya melalui apa? Melalui mekanisme A1 ya. Jadi A1 itu kalau sebelumnya kita hanya buat di bulan Desember, sekarang sudah tidak. Sekarang kita buat A1 di bulan ketika dia resign, oke, di bulan April. Apakah boleh di bulan Mei? Rasa-rasanya sih boleh-boleh aja sih, tetapi kayaknya sih di bulan April ya. Jadi bukan di Desember, oke. Jadi ketika dia resign, di bulan itulah kita membuat A1. Maka muncul hitungan baru. Hitungan baru seperti ini, guys. Brutonya harusnya 36 juta kan tadi ya, sama ya, 36 juta brutonya, pengurang jabatannya 1,8 juta. Ini anggaplah biaya jabatan 5% ya, kan 4 bulan dia kerja ya, 4 bulan maksimum kan 400 ribu kali 4, 2 juta, jadi masih dapat 1,8. Netonya 34,2. Potong PTKP-nya 54, anggaplah DTK 0. PKP-nya 0, PKP dibulatkannya 0, PP21-nya 0. Oke, by the way PKP dibulatkan itu seperti ini teman-teman ya, PKP dibulatkan itu adalah -3 rundown, artinya 3 angka di terakhir itu dinolin, supaya lebih mudah menghitung PP21. Nah, PP21-nya adalah 0, ya kan? PP21-nya 0. Terus bagaimana nih? Dia sudah dipotong 720 ribu, tetapi seharusnya PP21 0 kan? Maka muncullah konsep LB di kepala kita. Kita langsung bingung nih, kenapa nih? Bagaimana nih LB ini? Solusinya apa? Nah, jawabannya gampang guys ya, gampang. Ini langkah-langkahnya. Yang pertama adalah Anda perlu mencetak A1 itu, oke? Kirimkan kepada si pegawai. Bikinlah A1 di masa April atau ketika dia resign, kirimkan kepada si pegawai. Kemudian, Anda perlu mentransfer balik uang PPh 21 yang sudah dipotong itu, 200 ribu tadi ya? 200 ribu ya? 720 ya, sorry sorry sorry. 720 ya, 720 ribu yang sudah Anda potong selama 3 bulan atau 4 bulan itu, dikembalikan, ditransfer ke orangnya. Terus Anda jurnal, kan ada uang keluar nih, kalau ada uang keluar maka perlu dijurnal, ya kan? Jurnalnya adalah ini dia,
Banknya itu di kredit 720, debitnya adalah PPh 21 dibayar di muka. Gitu teman-teman ya. Ini kalau Anda mau menjurnal LB. Inilah maksudnya terjadi LB, teman-teman ya. Inilah maksud atau definisi dari LB PPh 21 untuk bulan, April tersebut. Oke? Setelah A1 dibuat teman-teman, maka sistem e-Bupot PP21 Anda nih, di DJP online itu akan otomatis memunculkan LB PPh 21, oke? Dan dapat dikompensasikan ke masa berikutnya, guys, oke? A1 itulah kuncinya, guys. A1 itulah yang akan otomatis menghitung LB-nya dan akan memberitahu lu untuk dikompensasikan ke masa berikutnya atau diperhitungkan di bulan tersebut. Kan di bulan itu kan juga ada PPh 21 kan, untuk pegawai-pegawai yang lain. Nah, atau diperhitungkan di bulan tersebut, oke? Jadi kuncinya masalah teman-teman, semua ini sudah selesai, oke? DJP sudah menghitung, oke? DJP sudah memperhitungkan pemikiran lu gitu ya. LB ini akan diselesaikan pada saat lu membuat A1 untuk pegawai itu, oke? Jadi teman-teman, Anda tidak perlu membuat pembetulan SPT PP21 mundur ke bulan-bulan sebelumnya, nggak perlu ya. Yang sudah dipotong itu, biarlah sudah dipotong. Tidak perlu dibikin SPT mundur, pembetulan, nggak perlu. Langsung di A1 ini akan terhitung, oke? LB inilah yang akan menghitung otomatis ketika Anda mencetak A1 pegawai tersebut. Gitu teman-teman, sesimpel itu ya. Mudah-mudahan lu paham teman-teman ya, kalau nggak paham lu ulangi lagi video ini. Oke, jadi intinya ketika Anda memotong, TER dia di bulan April, nah itulah yang akan terjadi LB. Di situlah akan dihitung A1-nya. Ketika lu bikin A1, maka selesai urusannya, maka akan terselesaikan masalah LB ini. Oke, nggak usah khawatir teman-teman ya. Nah, sekarang skenario kedua, kenapa terjadi LB adalah ketika pegawai itu terima THR. Pegawai yang di bawah PTKP, tetapi diterima THR nih di bulan tertentu, maka terhitunglah terjadi LB, ya kan? Contoh, kan sekarang bulan Maret nih, lagi mau, Idul Fitri nih, ada gaji kasih THR, contoh nih ya, Maret atau April kasih THR. Gaji dia itu 5 juta, yang seharusnya dia itu tidak kena pajak gara-gara dia mungkin TK2 atau K2 gitu ya. K2 kan harusnya dia tidak kena pajak tuh, kalau disetahunkan. Tetapi di bulan Maret ada THR, bagaimana PPh 21 bulan Maret? Jawaban gua adalah tetap dipotong, gitu guys ya. Bulan Maret ketika dia kena THR, tetap dipotong sesuai dengan tabel TER, oke. Bagaimana dengan LB-nya? Nanti teman-teman ya, nanti. Tetapi tidak ada solusi di mana lu menghitung, "Oh, orang ini tuh sampai bulan Desember tetap tidak kena PTKP, maka seharusnya aku tidak potong." Itu salah teman-teman ya, salah ya. Anda tetap harus potong di bulan ketika dia terima THR kalau hitungannya melewati, tabel TER itu. Gitu teman-teman ya. Nah, kita lihat. Januari sampai Desember gaji dia 5 juta, kecuali di bulan Maret dia kena gaji 10 juta, maka dia dipotong TER 200.000 untuk bulan Maret. Teman-teman ya. Ini tetap harus dilakukan seperti itu berjalan terus sampai bulan Desember. Oke. Kita hitung nih PTKP dia ternyata 67,5, PKP-nya 0 ya. Sehingga PPh 21-nya menjadi nol gitu teman-teman ya. Nah, brutonya 65, PKP-nya nol, PPh 21-nya nol, sehingga terjadilah LB ini. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Gampang teman-teman ya. Nomor satu, tetaplah Anda potong sesuai tabel TER untuk masa Maret. Oke, jadi mulai teman-teman yang mau begajian nih di bulan Maret nih, udah nggak usah pusing, potonglah sesuai tabel TER. Oke, nggak usah pusing, nggak usah mikirin bulan Desember, nggak usah mikirin LB, nanti gampang solusinya. Nanti di Desember kita hitung kan A1-nya kan, kita hitung A1-nya akan terjadi mekanisme otomatis LB seperti tadi teman-teman ya, sesimpel itu. Nanti Anda bisa perhitungkan dengan nilai PP21 pada masa Desember tersebut, atau mau dikompensasi ke bulan Januari juga bisa. Dan itu tidak akan menyebabkan pemeriksaan teman-teman ya, nggak usah takut LB ya, jadi pemeriksaan enggak. Yang perlu khawatir itu LB kalau tahunan. Nah kalau bulanan memang perlu, LB nggak ada masalah. Kalau tahunan Anda jangan LB. SPT tahunan maksud gua. Nah, kemudian lu perlu transfer balik uang itu kepada si pegawai ya, atas kelebihan potong itu ya. Tadi kan kelebihan potong yang 200.000 tuh, 200.000 ada kelebihan potong kan, yang ini nih, yang warna kuning. Nah, maka lu tinggal buang, PPh 21 itu Anda mesti kembalikan uangnya kepada si customer. Kemudian Anda menjurnal PPh 21 masa Desember, oke? Mari kita lihat. Jika PPh 21 bulan Desember atas seluruh pegawai nih ya, contohnya 3 juta.
Kan selain si pegawai ini yang mengalami LB ini, kan ada pegawai-pegawai lain dong. Nah, anggaplah, eee, Anda harusnya potong 3 juta untuk PP21 di bulan Desember. Terus ada LB dari satu pegawai ini 200.000. Maka lu kan cukup cukup bayar 2,8 juta aja ya, PP21-nya ya. Oke, mari kita lihat. Yang warna merah ini ya, jurnal yang normal nih, seandainya tidak ada orang yang tadi mengalami LB, seperti ini kan, beban gaji anggaplah 50 juta, bank keluar 47 juta, hutang PPh 21 muncul nih 3 juta. Ini adalah jurnal yang normal. Ya teman-teman ya, jurnal yang normal. Sekarang gara-gara ada satu orang itu, bagaimana jurnalnya? Gampang ya, beban gaji tetap 50 juta, banknya tetap 47 juta untuk yang pegawai-pegawai yang bulan Desember, oke. Hutang PP21 masa Desember yang harusnya 3 juta menjadi 2,8 gara-gara ada perhitungan LB dari satu orang tadi. Gitu teman-teman ya. Dan ini akan dihitung otomatis oleh sistem. Lu nggak usah pusing teman-teman, nggak usah pusing. Ini terhitung oleh sistem otomatis, oke. Kemudian kan lu transfer tuh ke si pegawai itu ya, kembaliin 200.000 atas yang kelebihan potong itu kan di masa Desember, oke. Nah, banknya keluar 200.000. Beres teman-teman ya. Selesai ya, sesimpel itu cara menghitungnya, cara menjurnalnya. Nah, Anda transfer balik ini kepada si pegawai yang kelebihan potong. Sesimpel itu teman-temannya perhitungannya, gitu. Sudah beres, oke. Nah, banyak orang berpikir, kenapa enggak sih langsung aja dihitung di bulan Maret sih? Nanti repot banget dong mesti transfer balik gitu ya. Nah, teman-teman, kita mesti paham ya, Anda itu sebenarnya mau dibikin gampang. Negara tuh mau bantuin lu supaya gampang, supaya lu nggak usah pusing setiap bulan ngitung, "Orang ini LB nggak ya? Orang ini LB nggak ya? Nanti gimana ya?" Udah nggak usah pusing, negara mau bantuin lu. Cukup lu fokus ikuti tabel TER setiap bulan, ya. Setelah lu ikuti tabel TER tiap bulan, lu jadi bisa fokus kerjain hal yang lain gitu kan, nggak usah musingin pegawai-pegawai ini, potong saja setiap bulan sesuai dengan polter, selesai, ya. Lu nggak mau kan setiap bulan lu mesti menghitung potensi LB untuk semua pegawai. Lu punya 50 pegawai nih, yang satu resign hari bulan ini, bulan depan 2 resign, bulan 3 3 resign, bingung lu ngitung ngitung LB-nya, ya kan? Nah, jadi negara sudah bantuin kita lu lebih mudah teman-teman ya, supaya lu mudah, lu nggak usah pusingin masalah LB-LB ini setiap bulan. Kecuali resign ya, kalau resign ya lu mesti hitung A1. Tetapi itu pun akan dihitung otomatis oleh sistem melalui A1 nanti ya, ketika di bulan Desember atau ketika ada yang resign. Gitu teman-teman, ya. Sesimpel itu teman-teman ya, sesimpel itu teman-teman, ya. Jadi kuncinya, solusinya adalah formulir A1. Buat lu yang belum ngisi, lu nggak ngerti maksud gua. Tetapi kalau lu sudah ngisi, lu akan ngerti, oke? Gua juga belum ngisi sih. Tetapi teman-teman yang lain sudah pada konfirmasi memang betul seperti itu, oke? Jadi ketika lu membuat A1 pegawai yang resign atau di bulan Desember, maka LB-nya akan terhitung otomatis. Tugas lu adalah mentransfer balik kepada si pegawai tersebut atas kelebihan potongnya, udah. Nah, dan lu mesti menjurnal ya, menjurnal mesti benar ya, jangan sampai salah. Gitu teman-teman. Oke, sesimpel itu guys, sesimpel itu ya, mengenai LB sudah ada solusinya. Buat Anda-Anda masih pusing mengenai LB, ini solusinya ya. Video ini harus disebarkan, video ini adalah solusi untuk orang-orang yang masih pusing dengan potensi-potensi LB. Karena sudah dikasih solusinya, cuman lu belum tahu, karena kan lu belum bikin A1 kan. Nah, ketika lu bikin A1, lu akan tahu maksud gua, lu akan tahu, maksudnya, itulah solusinya. Solusinya adalah ketika lu bikin A1, maka sistem akan otomatis menghitung PP21 LB ini secara sistem untuk lu, tugas lu hanya mentransfer balik ke orang tersebut, uangnya dan lu, menjurnal sesuai dengan hitungan, akuntingnya. Gitu teman-teman ya, sesimpel itu guys, oke? Kita mau promo lagi nih teman-teman ya, buat Anda yang masih belum tahu di akhir Maret ini ya, kita masih ada promo untuk PSTP buat teman-teman yang lu masih merasa takut dengan petugas pajak, lu takut diintimidasi, takut diancam, atau lu pernah di-phishing. Kalau lu masih takut itu teman-teman ya, Anda boleh gabung ke pelatihan PSTP gue, program siapatakutpajak.com, oke? Ini kan bantu Anda untuk menghadapi tugas pajak, siap menghadapi surat SP2DK, pemeriksaan, bahkan hingga melawan oknum pejabat pajak, guys, oke? Segera daftar di website www.siapatakutpajak.com, guys, ya, untuk ada promo khusus bulan ini. Nah, teman-teman, kita akan bergabung dalam komunitas eksklusif ya PSTP di grup Telegram nanti ya. Kita bisa diskusi tentang masalah pajak Anda ya tanpa batas waktu. Dan kita akan ketemu langsung via online guys, setiap hari Jumat malam ya jam 8 malam hanya untuk member PSTP aja ya. Nanti di grup yang kali ini
akan ada diskon khusus nih buat teman-teman semua. Oke guys, manfaatkan masa promo ini ya, hanya di bulan Maret untuk bulan April nanti kita live coaching-nya di website www.siapatakutpecah.com ya, oke? www.siapatakutpecah.com untuk bergabung guys. Oke, sampai jumpa lagi semuanya.